Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan konten Arema. Gosip transfer, kabar Arema minati Zé Valente mencuat lagi. Kabar Arema minati Zé Valente, penyerang sayap Persebaya Surabaya, mencuat lagi jelang dibukanya bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini tak lepas dari keberadaan sang bapa, Fernando Valente sebagai pelatih Arema. Mempersatukan bapak anak itu di Arema bukanlah hal yang mustahil. Pasalnya, keduanya sudah pernah bekerja sama dalam satu tim sebelumnya di Liga Portugal. Arema minati Zé Valente dan bisa saja menyatukannya dengan Fernando Valente seperti di Desportivo Aves. Untuk pertama kalinya Fernando Valente dan Zé Valente bekerja sama satu tim di Desportivo Aves pada musim tahun 2013 sampai tahun 2014. Bahkan, menurut data Transfermarkt, keduanya menandatangani kontrak di tanggal yang sama, 1 Juli tahun 2013. Sejak saat itu, Zé bermain dalam asuhan bapaknya sendiri sebagai pelatih kepala Desportivo Aves. Dalam satu musim, Zé tampil sebanyak 25 kali di semua ajang dengan koleksi 2 gol dan 1 assist. Setelah semusim, Zé memilih hengkang meninggalkan bapaknya yang tetap melatih Desportivo Aves pada musim berikutnya. Namun, di paruh musim tahun 2013 sampai tahun 2014, giliran Fernando yang pergi sebelum kontraknya berakhir. Akankah Arema yang menyatukan Fernando dan pemain berlabel 5,21 miliar rupiah itu? Untuk kedua kalinya, duet bapak anak ini tentu saja bisa menggemparkan bursa transfer paruh musim jika Arema mau merogoh kocek untuk mendatangkan kolektor 2 gol dan 2 assist di Liga 1 tahun 2023-2024 itu. Gustavo Sentris jadi PR bagi Fernando Valente yang perbaiki lini serang Arema. Gustavo Sentris jadi PR bagi Fernando Valente sebagai pelatih yang perbaiki lini serang Arema. Itu menjadi salah satu bagian penting dari program latihan Arema selama jeda FAFO Matchday Oktober sebelumnya. Pelatih asal Portugal itu sangat percaya diri Arema tetap bisa mencetak gol bahkan ketika penyerang andalannya, Gustavo Almeida absen. Hal itu terbukti di beberapa laga awam, sejak Fernando melatih Arema mampu bikin gol dari pemain-pemain lain. Entah baru menyadari, atau termakan omongannya sendiri. Fernando kini justru menyinggung soal ketergantungan Arema kepada Gustavo dalam mencetak gol, bahkan Fernando memasukkan hal tersebut dalam salah satu evaluasi timnya. Perbaiki lini serang Arema, Fernando Valente minta pemain lain bisa bikin gol. Fernando Valente meminta semua pemain Arema bisa bikin gol, bukan cuma Gustavo Almeida saja. Karenanya, penyelesaian akhir terus dibenahinya dalam jeda Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 selama 2 pekan ini. Ketika Gustavo nggak bisa mencetak gol, kita seperti kesulitan mencetak gol. Kita perlu pemain-pemain lain untuk bisa mencetak gol. Ini yang kita coba tingkatkan, pungkas pelatih berusia 64 tahun itu. Kabar gembira, Indonesia tuan rumah Piala Dunia Senior tahun 2034. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersiap membawa tuan rumah Piala Dunia tahun 2034 ke tanah air. Indonesia akan bersinergi dengan Australia, Malaysia, dan Singapura menjadi tuan rumah bersama kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini. Tidak hanya media tanah air yang menjadikan berita tersebut sebagai perhatian utama, namun sejumlah media luar negeri khususnya media-media Italia mengangkat keinginan Erick Thohir untuk mencalonkan Indonesia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia tahun 2034. Erick Thohir yang juga mantan presiden Inter Milan ini mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi bersama 3 negara lainnya. Kami sedang berdiskusi dengan Australia.
ketika saya mengunjungi Malaysia dan Singapura. Keduanya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia. Ujarnya, pengalaman Piala Dunia Wanita yang diselenggarakan Australia bersama Selandia Baru pada musim panas lalu juga memperkuat keinginan tersebut. Kami cukup kuat. FIFA tahu bahwa Timur Tengah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun lalu. Saya yakin mereka ingin berubah, ujar Erick Thohir. Seperti diketahui, FIFA telah menetapkan tenggat waktu hingga 30 Oktober tahun 2023 untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2034. Kabar buruk untuk Brunei, tak ada rotasi. Shin Tae-yong pastikan timnas Indonesia turun dengan kekuatan penuh kontra Brunei Darussalam. Sang juru taktik asal Korea Selatan tersebut menginginkan timnya berpesta gol dalam laga tersebut. Secara matematis, timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan ketimbang Brunei Darussalam. Laga leg pertama pun akan dijadikan Shin Tae-yong untuk panen gol. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong tetap akan menurunkan pemain lapis pertama. Dia memastikan tidak akan melakukan rotasi pemain, meski Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand bakal absen akibat cedera. Besok hari ini tidak ada rotasi dan saya sudah persiapkan semuanya agar bisa mencetak gol sebanyak mungkin di kandang, kata Shin Tae-yong. Memang lawan yang paling berat itu pemain tidak lengah, bekerja keras di dalam lapangan, dan pastinya menunjukkan yang terbaik, ucap Shin Tae-yong. Saya berharap pemain Indonesia bisa menghargai lawan dan menunjukkan permainan terbaik di dalam lapangan, tutupnya.